Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bertemu Bima lagi nih. Hari ini hari Senin. Bima sedang berada di sekolah. Sepertinya Bima tampak murung. Bima, kamu sedang mencari apa? Memang sebelumnya kamu letakkan di mana pensil tersebut? Mungkin kamu menjatuhkannya atau pensilnya terselip di dalam tas. Bima, gawat! 5 menit lagi jam istirahat selesai. Artinya pelajaran matematika akan dimulai. Kira-kira di mana ya pensil Bima? Dimas lah yang meminjam pensil Bima di atas meja. Dia gunakan untuk menulis namanya di buku yang baru Dimas miliki. Namun, Dimas lupa mengembalikan pensil tersebut. Mendengar cerita tersebut, Bima kaget. Teman-teman, yang dilakukan Dimas adalah hal yang kurang baik. Pertama, telah meminjam pensil Bima tanpa izin. Kemudian, tidak mengembalikannya. Dimas, akan lebih baik jika kamu tidak mengulangi hal tersebut. Jika memakai barang orang lain, hendaklah meminta izin. Kemudian, segera dikembalikan setelah keperluan selesai. Tidak hanya untuk Dimas, nasihat tersebut berlaku juga untuk Bima dan Juna. Meminjamkan barang ketika teman memerlukan adalah bentuk tolong-menolong paling sederhana. Hari ini, Bima, Juna, dan Dimas belajar meminjam dan dipinjami pensil. Lain kali, mungkin Bima belajar pinjam-meminjam hal lain, uang misalnya. Jadi, jika berada dalam keadaan mendesak, maka teman-teman dapat meminjam uang kepada teman lain. Seperti yang Bima alami, sedang terdesak pensilnya hilang, lalu meminjam pensil milik Juna. Namun, pinjam-meminjam uang sedikit berbeda dengan pinjam-meminjam pensil. Karena uang yang dipinjam sewaktu-waktu bisa berubah menjadi barang jika kita belanjakan. Jadi begini, meminjam uang bisa disebut dengan kredit. Kredit adalah meminjam uang dengan janji untuk mengembalikannya. Saat kita memutuskan untuk meminjam uang atau kredit, kita sedang membangun kepercayaan. Jika ada orang yang meminjam tetapi tidak dikembalikan, maka ia tidak dipercaya orang lain dan sulit mendapatkan pinjaman. Apa sih yang harus dilakukan agar menjadi peminjam yang baik? 1. Mengingatnya dengan mencatatnya. 2. Berhutang dengan niat yang baik sebab ada kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan. 3. Segera melunasinya. 4. Jika mengalami kesulitan uang dan belum bisa melunasi hutang, harap segera memberitahu yang memberikan pinjaman. Lalu, sebagai seorang yang barangnya dipinjam, kita harus bagaimana? 1. Mengingatnya dengan cara mencatat. 2. Tidak boleh mengambil keuntungan dari orang yang berhutang, misal menerapkan riba. 3. Mengingatkan jika yang berhutang lupa. 4. Memberi penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Keuntungan menjadi peminjam yang jujur. Bagaimana? Menarik bukan? Sekarang Bima, Juna, dan Dimas sudah paham. Apakah ingin menjadi peminjam dan pemberi pinjaman yang baik, barang atau uang? Betapa pentingnya saling tolong-menolong, salah satunya dengan saling meminjamkan barang ataupun uang. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap percaya dan dipercaya oleh teman kita ketika meminjam barang maupun uang. Dengan begitu, kita tetap bisa menjaga kerukunan antar teman.